Halo kawan, ketemu lagi dengan saya di channel Kang Masi. Bagi kawan yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi yang unik, menarik, dan tentunya bermanfaat untuk kawanku semua. Di video kali ini, Kang Masi akan ajak kawanku semua menyaksikan keindahan kota Solo, Jawa Tengah dari ketinggian. Seperti apa aktivitasnya? Yuk simak dan ikuti video dari Kang Masi ini. Berbicara kota Solo, mungkin sebagian besar sobat tidak tahu asal usul kota Solo, Jawa Tengah ini. Ternyata tidak lepas dari peristiwa berdarah yang dikenal dengan nama gelar atau geger pecinan. Berdasarkan sejarahnya, kota Solo berasal dari desa Solo di tepi sungai. Dikutip dari laman resmi pemerintah kota Solo, nama Solo diambil karena desa terpencil itu banyak ditumbuhi pohon Solo. Letaknya tidak jauh dari Keraton Kartosuro yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mataram. Dihimpun dari berbagai sumber, berpindahnya pusat Kerajaan Mataram dari Keraton Kartosuro Hadiningrat ke Solo konon terjadi karena pemberontakan etnis Tionghoa. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan geger pecinan yang kala itu dipimpin oleh Sunan Kuning. Salah satu pemicu pemberontakannya yaitu adalah Pakubuwono II yang mungkin ingkar janji membelot ke pemerintahan Hindia Belanda. Hubungan mesra antara Keraton Kartosuro dengan VOC kala itu mencetuskan pemberontakan. Peristiwa geger pecinan di Kartosuro itu memiliki sejarah yang panjang. Hal ini bermula dari pembantaian besar-besaran etnis Tionghoa di Batavia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1727. Sampai akhirnya pada Oktober 1740 tercetuslah perang besar antara kaum pribumi dengan kaum etnis Tionghoa melawan serdadu Belanda. Perang ini pecah di seantero Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para panglima perang dari pasukan koalisi Tionghoa Jawa adalah Kapitan dari Cina Sepanjang, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-1 dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa kemudian menjadi Kanjeng Pangeran Mangkunegaran I. Mereka berperang di bawah komando Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning yang sempat menguasai Keraton Kartosuro Hadiningrat. Sebelum pasukan VOC menyerang balik dengan bala bantuan dari sebagian pasukan Mataram dan pasukan Panembahan Cakraningrat IV dari Sumenep, Madura. Kala itu, Laskar Tionghoa juga bersekutu dengan Sunan Pakubuwono II dari Mataram dalam perang besar melawan VOC pada tahun 1741. Namun
Pada awal 1742, Sunan Pakubuwono II membelot dengan mendukung VOC. Sementara banyak bupati dan panglima perang Jawa melanjutkan perang melawan Kompeni. Selanjutnya pada Juni hingga Juli 1742, Keraton Surakarta direbut Laskar Pribumi dan Tionghoa. Hal ini menyebabkan Sunan Pakubuwono II lari ke Magetan. Sementara Sunan Kuning dinobatkan menjadi Raja Jawa dan Tionghoa yang bergelar Amangkurat V. Selama bersembunyi, Pakubuwono II berdiskusi dengan kerabat keraton untuk mencari lokasi baru sebagai pusat pemerintahan Mataram. Saat itu ada 3 opsi lokasi, yaitu Desa Kadipolo, sekarang Taman Sriwedari, Desa Solo, sekarang Keraton Surakarta, dan Desa Sasewu sebelah barat Kecamatan Bekonang. Akhirnya Desa Sololah yang dipilih menjadi pusat pemerintahan baru karena dianggap strategis, apalagi lokasinya dekat dengan Sungai Bengawan Solo yang merupakan pusat perdagangan dan transportasi pada masa itu. Setelah dipindahkan, pusat pemerintahan Mataram berubah nama menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat. Pada 20 Desember 1742, Sunan Pakubuwono II berhasil merebut kembali Keraton Kartosuro dengan dibantu VOC. Pada 2 Desember 1743, VOC menangkap Sunan Kuning di Surabaya, Jawa Timur, kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Sejarah kuno Solo dimulai ketika ditemukannya manusia purba Homo erectus di Sangiran, Kabupaten Sragen. Selain itu, sebuah penelitian menyebutkan bahwa nama Solo ada karena kota Surakarta didirikan di sebuah desa bernama Desa Solo di tepi Sungai Solo. Sampai tahun 1744, Solo dikenal sebagai desa terpencil dan tenang, berjarak kurang lebih 10 km ke timur dari Kartosuro atau pusat kerajaan Mataram pada waktu itu. Oke kawan, itulah sedikit sejarah tentang kota Solo, Jawa Tengah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kawanku semua. Jumpa lagi di video dan informasi-informasi selanjutnya yang tentunya bermanfaat untuk kawanku semua. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support dan dukung channel saya ini. Bye bye.